Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanif Kirana dengan NIM 20021120114 dan teman saya Johan Rifki Aritonang dengan NIM 200211205 akan menjelaskan materi tentang elektrokimia. Pengertian: elektrokimia merupakan reaksi yang mengubah reaksi kimia dan menghasilkan energi listrik atau sebaliknya. Pengubahan energi kimia menjadi energi listrik dapat berlangsung dalam sebuah sel volta, berlangsung secara proses spontan. Sebaliknya, dalam sel elektrolisis merupakan proses tak spontan. Penggolongan elektrokimia ada dua, sel volta dan sel elektrolisis. Sel volta, pengertian. Sel volta atau sel galvani adalah sel elektrokimia di mana energi kimia dari reaksi redoks spontan diubah menjadi energi listrik. Prinsip kerja sel volta dalam menghasilkan arus listrik adalah aliran transfer elektron dari reaksi oksidasi di anode ke reaksi reduksi di katode melalui rangkaian luar. Prinsip kerja sel volta: A. Gerakan elektron dalam sirkuit eksternal akibatnya adanya reaksi redoks. B. Terjadi perubahan energi kimia menjadi energi listrik. C. Pada anode, elektron adalah produk dari reaksi oksidasi atau anode kutub negatif. D. Pada katode, elektron adalah reaktan dari reaksi reduksi atau katode kutub positif. E. Arus elektron mengalir dari anode ke katode, arus listrik mengalir dari katode menuju anoda. Dan F. Jembatan garam menyeimbangkan ion-ion dalam larutan. Konsep sel volta. Notasi sel. Contoh: Zn garis 1 Zn plus 2 garis 2 Cu plus 2 garis 1 Cu, di mana 1. Notasi sel terdiri dari anode dan katode. 2. Tanda garis 2 adalah jembatan garam untuk memisahkan fase berbeda. 3. Tanda garis 1 adalah batas fase untuk memisahkan fase berbeda. 4. Elektrode anoda terletak paling kiri dan elektrode katode paling kanan. Saya akan menjelaskan konsep sel volta secara lebih jelas. Tanda garis 2 adalah jembatan garam untuk memisahkan fase berbeda. Di kiri terjadi reaksi anode, di mana yang terjadi adalah reaksi oksidasi. Zn tidak ada muatan atau 0. Sedangkan Zn2+, biloxnya plus 2, sehingga naik, terjadilah oksidasi dari 0 ke 2. Sedangkan di kanan terjadi reaksi katode, di mana yang terjadi adalah reaksi reduksi karena Cu2+, biloxnya plus 2 dan Cu 0. Garis 1 merupakan batas fase. Zn merupakan padatan dan Zn2+ merupakan larutan, sedangkan Cu2+ merupakan larutan dan Cu padatan. Deret volta: Li, K, Pa, Ca, Na, Mg, Al, Mn. Zn, Cr, Fe, Cd, Co, Ni, Sn, Pb, Cu, Hg, Ag, Pt, Au. Saya akan membagikan tips cara mudah menghafalkan deret volta. Lihat ke bawah candi nampak Mang Ali minum. Zidan cari pemain cadangan, cowok nikah senang pembantu. Ciuman hangat Agnes pasti au. Saya ulangi lagi. Lihat ke bawah candi nampak Mang Ali minum. Zidan cari pemain cadangan, cowok nikah senang pembantu. Ciuman hangat Agnes pasti au. Dari deret di atas, makin ke kiri kedudukan suatu logam, maka 1. Logam tersebut makin reaktif atau makin mudah melepas elektron. 2. Logam sebelah kiri merupakan reduktor yang makin kuat. Konsekuensi dari hal ini, maka logam yang makin ke kiri memiliki sifat yang makin mudah teroksidasi. 3. Logam sebelah kiri akan mereduksi ion logam sebelah kanannya. Sebaliknya, ion logam sebelah kanan akan mengoksidasi logam sebelah kirinya. Hal sebaliknya terjadi jika ditinjau kedudukan logam yang makin ke kanan. 1. Logam sebelah kanan semakin kurang reaktif atau makin sulit melepas elektron. 2. Logam sebelah kanan merupakan oksidator yang makin kuat atau makin mudah tereduksi.
Masuk ke materi selanjutnya, yaitu macam-macam sel volta. Di materi ini yang dibahas ada dua, yaitu sel kering dan sel basah. Sel kering atau baterai. Sel ini sering dipakai untuk radio, tip, senter, mainan anak-anak, dan lain-lain. Katodanya sebagai terminal positif terdiri atas karbon yang berbentuk grafit, dilindungi oleh pasta karbon MnO2 dan NH4Cl2. Anodanya adalah lapisan luar yang terbuat dari seng dan muncul di bagian bawah baterai sebagai terminal negatif. Sel basah atau aki. Sel ini dipakai pada kendaraan seperti motor, mobil, truk, dan lain-lain. Anodanya adalah Bb, sedangkan katodanya adalah BbO2, dan larutan yang ada di dalamnya adalah H2SO4. Masuk ke materi sel elektrolisis. Sel elektrolisis merupakan elektrokimia yang mana energi listrik tersebut digunakan untuk menjalankan reaksi redoks yang tidak spontan. Reaksi elektrolisis tersebut bisa didefinisikan sebagai reaksi peruraian zat dengan menggunakan arus listrik. Sel elektrolisis prinsip dasar. Yang pertama, reaksi elektrolisis mengubah energi listrik menjadi energi kimia. Yang kedua, reaksi elektrolisis merupakan reaksi tidak spontan karena melibatkan energi listrik yang termasuk energi dari luar. Reaksi elektrolisis berlangsung di dalam sel elektrolisis. Macam-macam reaksi pada sel elektrolisis. Yang pertama terjadi pada katoda. Reaksi yang terjadi jika kation merupakan golongan 1A, Li, Na, K, Rb, Cs, dan Fr. Golongan 2, Be, Mg, Cr, Sr, Ba, Ra, Al, dan Mn, maka nanti akan ada 3 reaksi. Jika kationnya berupa H+, jika kationnya berupa logam lain, maka reaksinya nama logam X plus Xe menghasilkan nama logam. Anoda. Yang pertama, jika elektroda inert. Elektroda inert itu seperti Pt, C, dan AO. Jika anionnya sisa asam oksi, maka reaksinya 2H2O diperoleh dari 4H plus O2 plus 4E. Jika anionnya OH-, maka reaksinya 4OH- diperoleh dari 2H2O plus O2 plus 4E. Jika anionnya berupa halida itu seperti F-, Cl-, Br-, maka reaksinya adalah 2X halida diperoleh dari X halida 2 plus 2E. Jika elektroda tak inert selain dari 3 di atas, maka reaksinya langsung yaitu Lx plus Xe. Kelompok sel elektrolisis. Yang pertama, sel elektrolisis berbentuk lelehan atau leburan. Sel bentuk ini banyak berlaku untuk senyawa ionik dengan tidak adanya zat pelarut atau H2O. Hanya ada kation dan anion saja. Yang kedua adalah sel elektrolisis berbentuk larutan dengan elektroda tidak bereaksi, inert atau tidak aktif. Sel ini tidak ada pengaruh elektroda, hanya saja selain kation dan anion juga diperhitungkan adanya zat pelarut atau H2O. Sel elektrolisis bentuk larutan dengan elektroda aktif. Elektroda yang bereaksi adalah tembaga atau Cu, perak atau Ag, nikel atau Ni, besi atau Fe, dan lain-lain. Ini hanya bereaksi di anoda, sedangkan di katodanya tidak bereaksi. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.